Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebenarnya manusia bisa tumbuh dan belajar sekaligus? Perkembangan dan pembelajaran ternyata bukan dua hal yang terpisahkan. Mereka berjalan berdampingan, saling memengaruhi dan membentuk kita jadi pribadi yang terus tumbuh setiap harinya. Di video ini kita akan membahas materi terkait tentang hubungan timbal balik antara perkembangan dan pembelajaran dan kenapa keduanya penting banget dalam hubungan kita, terutama dalam dunia pendidikan. Di kelompok ini kami terdiri dari 7 orang, yaitu Nur Latifah, Endi Najiman Farida, Ardiansa Sri Rahmawati, Iksani, dan Muhammad Furqan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam hubungan antara perkembangan dan pembelajaran, ada baiknya kita pahami dulu latar belakang kenapa topik ini penting untuk dibahas. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, perkembangan dan pembelajaran adalah dua aspek penting yang saling memengaruhi. Dalam proses pendidikan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, perkembangan mencakup perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional individu yang terjadi secara bertahap sepanjang kehidupannya. Sementara itu, pembelajaran merupakan proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman, pengajaran, dan interaksi dengan lingkungan. Kedua proses ini berjalan secara dinamis dan saling memengaruhi satu sama lain. Yang kedua, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Menariknya, dalam dunia pendidikan, pemahaman terhadap hubungan antara perkembangan dan pembelajaran menjadi sangat penting agar proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Misalnya, seorang anak yang belum mencapai tahap perkembangan kognitif tentu mungkin akan kesulitan memahami konsep-konsep abstrak, sehingga metode pembelajaran yang digunakan dapat disesuaikan dengan kemampuannya. Sebaliknya, pengalaman belajar yang tepat dapat merangsang dan mempercepat perkembangan anak dalam berbagai aspek. Yang terakhir, pemahaman hubungan ini penting bagi guru dan orang tua. Oleh karena itu, pemahaman hubungan timbal balik antara perkembangan dan pembelajaran sangat penting, terutama dalam dunia pendidikan. Dengan pemahaman yang baik, guru dan orang tua bisa lebih bijak dalam mendampingi anak belajar, menyesuaikan pendekatan yang digunakan, dan menciptakan suasana yang mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Di video ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, pengertian pembelajaran dan perkembangan. Yang kedua, hubungan timbal balik antara perkembangan peserta didik dengan pembelajaran. Dan yang terakhir, implikasi dalam dunia pendidikan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan dan pembelajaran. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan pada individu, baik secara fisik, intelektual, emosional, maupun sosial, yang memungkinkan individu tersebut untuk mencapai tingkat kematangan tertentu dalam berbagai aspek kehidupannya. Sedangkan pembelajaran adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman dan interaksi yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada peserta didik sebagai hasil dari pengalaman belajar, baik secara fisik maupun non-fisik, yang bertujuan mengembangkan potensi diri individu. Singkatnya, perkembangan adalah proses perubahan menuju kematangan individu, sedangkan pembelajaran adalah proses yang memfasilitasi perubahan perilaku dan pengembangan potensi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hubungan timbal balik antara perkembangan peserta didik dengan pembelajaran. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, pengaruh perkembangan terhadap pembelajaran. Yang pertama, dari segi intelektual. Kemampuan berpikir atau intelektual peserta didik berkembang secara bertahap.
Saat anak memasuki usia sekolah dasar, mereka umumnya sudah mulai berpikir secara logis dan konkret. Ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai perkenalkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahap ini, guru berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi, mengungkapkan pendapat, dan menulis laporan atau karangan. Aktivitas-aktivitas tersebut sangat penting untuk melatih daya nalar, pola pikir siswa secara bertahap dan sistematik. Yang kedua, bahasa. Bahasa adalah alat utama dalam proses belajar. Seiring bertambah usia, kemampuan bahasa anak juga meningkat. Mereka mulai bisa merangkai kalimat yang lebih kompleks, mengungkapkan ide secara lisan dan tulisan, serta memahami informasi yang disampaikan orang lain. Oleh karena itu, guru perlu mendorong penggunaan bahasa dalam proses belajar seperti membaca, menulis, bertanya, atau berdiskusi agar siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga, sosial. Perkembangan sosial membuat anak mampu berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan teman sebayanya. Di sekolah, hal ini sangat penting karena pembelajaran tidak hanya berlangsung secara individu, tetapi juga dalam kelompok. Dengan memberikan tugas-tugas kelompok, perkembangan peserta didik diajak untuk belajar bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan mencapai tujuan bersama. Kegiatan semacam ini juga membantu anak belajar tentang tanggung jawab, toleransi, dan kerjasama dalam suasana yang mendukung. Yang keempat, emosi. Emosi sangat memengaruhi minat dan semangat belajar siswa. Jika siswa merasa senang, nyaman, dan tertarik, maka ia akan lebih fokus, aktif, dan semangat mengikuti pembelajaran. Sebaliknya, jika anak merasa cemas, takut, atau tertekan, maka proses belajar akan terganggu. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan suasana kelas yang positif dan menyenangkan agar emosi siswa tetap stabil dan kondusif untuk belajar. Pujian, dorongan, dan pengakuan terhadap usaha siswa bisa menjadi cara yang efektif untuk membangkitkan motivasi belajar. Yang kelima, keagamaan. Pada usia dasar, anak mulai mampu memahami nilai-nilai keagamaan dan mulai membentuk sikap spiritualnya. Pendidikan agama sangat penting untuk membentuk kepribadian yang baik dan membekali anak dalam menghadapi tantangan hidup. Jika pendidikan agama diberikan dengan baik, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan memiliki pedoman dalam bersikap. Guru agama berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan, ketaatan, dan toleransi sejak dini. Yang keenam, fisik. Fisik yang sehat dan motorik yang berkembang dengan baik sangat mendukung pembelajaran. Anak yang memiliki koordinasi gerak tubuh yang baik akan lebih mudah dalam aktivitas belajar yang memerlukan keterampilan fisik, seperti menulis, menggambar, atau melakukan kegiatan praktik. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan gerakan, permainan, atau praktik langsung akan sangat membantu perkembangan peserta didik yang masih berada pada tahap perkembangan motoriknya. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk merancang pembelajaran yang bervariasi dan tidak hanya menuntut kemampuan berpikir, tetapi juga keterampilan fisik. Selanjutnya, pengaruh pembelajaran terhadap perkembangan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Saat seseorang belajar, ia tidak hanya menghafal informasi, tapi juga diajak untuk berpikir mengapa sesuatu terjadi, bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan apa dampaknya. Pembelajaran melatih kita untuk tidak asal percaya, tetapi bisa menganalisis dan mempertimbangkan segala hal dengan bijak. Contoh, saat siswa diminta menganalisis isi cerita atau memecahkan masalah matematika, mereka belajar berpikir kritis dan mencari solusi secara rasional. Yang kedua, memperluas pengetahuan. Belajar membuka pintu ke dunia yang lebih luas. Setiap informasi baru yang kita dapat bisa memperkaya cara pandang dan menambah wawasan, membuat kita lebih siap menghadapi kehidupan sehari-hari. Contoh, seorang anak belajar tentang planet-planet di tata surya dalam pelajaran IPA, sehingga wawasannya tentang alam semesta bertambah.
Yang ketiga, membentuk kepribadian dan keterampilan sosial. Dalam proses belajar, terutama saat berinteraksi dengan guru dan teman, anak mulai belajar tentang nilai-nilai penting seperti empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Hal ini sangat membantu dalam pembentukan karakter dan kemampuan bersosialisasi. Contoh, dalam kerja kelompok, siswa belajar menghargai pendapat teman, belajar bekerja sama, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Yang keempat, pendekatan, penjelasan langsung atau lewat bimbingan bertahap. Setiap anak belajar dengan cara yang berbeda, maka pendekatan seperti penjelasan langsung memberikan kejelasan, sedangkan bimbingan bertahap membuat anak merasa aman dan percaya diri karena ada yang membimbing pelan-pelan sampai ia mampu mandiri. Contoh, guru menjelaskan materi secara langsung lalu mendampingi siswa saat mencoba latihan, sampai mereka bisa mengerjakannya sendiri. Yang kelima, belajar mendorong perkembangan lebih lanjut. Belajar tidak hanya mengikuti perkembangan, tapi bisa jadi kunci untuk membukakan potensi baru. Saat anak diberi kesempatan belajar yang tepat, ia bisa tumbuh lebih cepat dan mencapai hal-hal luar biasa yang sebelumnya belum terpikirkan. Contoh, anak yang belajar membaca sejak dini akan lebih cepat berkembang dalam kemampuan bahasa dan pemahamannya dibandingkan anak yang tidak. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu implikasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, guru perlu memahami tahap perkembangan siswa. Salah satu yang paling utama adalah pentingnya pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Berarti bahwa guru tidak bisa menyamakan cara mengajar untuk semua usia. Anak usia SD, SMP, dan SMA memiliki kebutuhan, cara berpikir, dan kemampuan yang berbeda-beda. Karena itu, guru perlu mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik, serta mengenali potensi mereka agar metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih tepat sasaran. Yang kedua, kurikulum harus sesuai dengan usia dan kemampuan. Kurikulum juga harus disusun dengan memperhatikan tahapan perkembangan siswa. Materi pelajaran sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan berpikir dan tingkat emosional mereka. Jika kurikulum terlalu berat atau tidak sesuai usia, siswa bisa merasa kesulitan atau tidak semangat belajar. Namun, jika sesuai, maka siswa akan lebih mudah memahami materi, merasa percaya diri, dan menikmati proses belajar. Yang ketiga, metode belajar disesuaikan agar siswa aktif dan nyaman. Tidak semua anak cocok dengan metode belajar yang sama. Guru perlu menggunakan berbagai metode seperti diskusi, bermain peran, eksperimen, atau kerja kelompok agar siswa bisa terlibat secara aktif dan merasa nyaman dalam proses belajar. Yang kelima, guru dan orang tua berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Suasana belajar yang positif sangat penting bagi perkembangan anak. Guru dan orang tua harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman, penuh dukungan, dan menyenangkan, sehingga anak merasa dihargai, percaya diri, dan semangat untuk belajar. Kesimpulannya, perkembangan dan pembelajaran saling berkaitan erat dalam memengaruhi keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan bergantung pada pemahaman guru terhadap perkembangan siswanya. Jika guru memahami kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai usia, maka proses belajar akan menjadi lebih efektif dan bermakna. Sarannya, agar pembelajaran efektif, guru perlu memahami tahap perkembangan siswa dan menyesuaikan metode pengajaran dengan dukungan sekolah, kurikulum, dan dukungan orang tua di rumah. Sekolah diharapkan dapat memberikan pelatihan rutin bagi guru untuk meningkatkan pemahaman tentang perkembangan anak. Perancang kurikulum juga sebaiknya menyusun materi pembelajaran berdasarkan tahap perkembangan peserta didik agar pembelajaran lebih mudah dipahami. Selain itu, orang tua juga berperan penting dalam memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita.